podcast Bendy Times dengan saya Niko Lasmi Santi Dewi dan saya Putri Nalita Agustina Putri. Hari ini kami kedatangan tamu Duta Damai BNPT RI NTB dengan ada Kak Nanda di sini. Boleh Kak perkenalkan dirinya lebih lanjut agar kami sama-sama tahu. Ya, terima kasih Nandita dan Laksmi. Teman-teman, kenalkan nama saya Nanda Mulajati, panggil aja Kak Nanda, dari Duta Damai BNPT RI NTB. Saya menjabat sebagai Humas dari Duta Damai BNPT RI NTB. Terus aktif di kegiatan blogger Duta Damai NTB. Mungkin bisa cari banyak tulisan saya ada di website Duta Damai NTB atau di Instagram Duta Damai NTB. Mungkin untuk mengawali podcast kita pada kali ini, kami akan memberikan beberapa pertanyaan ke Kak Nanda, bisa dijawab sesuai apa yang Kak Nanda ketahui. Mungkin untuk pertanyaan awalnya, gimana sih profil dari Duta Damai NTB? Ya, ini sebenarnya Duta Damai NTB ini untuk dia kan berada di bawah koordinasi langsung dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT melalui Subdirektorat Kontrapropaganda, bawahnya lagi Pusat Duta Damai, kemudian baru Duta Damai Indonesia dan NTB gitu. Nah, ini Duta Damai ini dibuat karena keresahan dari BNPT sendiri melihat makin ke sini pencegahan terorisme itu sebenarnya tidak mesti hanya di satu sektor saja itu. Untuk sektor A, B, C, tapi perlu juga menyangkut sektor anak-anak muda gitu. Nah, sebagai perpanjangan tangan BNPT untuk anak muda gitu, untuk memberantas atau mencegah terorisme, maka dibuatlah Duta Damai ini gitu. Yang sekarang kalau saya tidak salah sampai detik ini sudah ada di 20 provinsi di Indonesia gitu. Salah satunya di Provinsi NTB. Nah, Duta Damai NTB ini dibuat salah satunya sebagai panjangan BNPT seperti yang saya bilang tadi untuk anak muda yang tugasnya itu adalah kontra narasi kebencian, kontra propaganda kebencian, menciptakan perdamaian, harmoni, kemudian kebersamaan, persatuan dan segala macam lah untuk hal-hal yang positif lah yang muaranya adalah pencegahan terorisme yang mana saat ini kita bisa lihat terorisme itu sudah sel-selnya itu sudah mulai bangkit lah bisa kita bilang begitu. Nah, ini tidak bisa kita biarkan, belajar dari pengalaman sebelum-sebelumnya bahwa perlu ada langkah pencegahan yang komprehensif lah gitu dari semua kalangan, baik itu orang tua, baik itu yang pendidikannya tinggi, pendidikannya rendah, semua kalangan, termasuk yang utamanya terpapar adalah anak muda gitu. Itulah salah satu garis besar mengapa Duta Damai ini terbentuk di setiap provinsi. Salah satunya di Nusa Tenggara Barat. Melihat bagaimana Nusa Tenggara Barat ini juga termasuk ke dalam salah satu bisa dibilang zona rawan lah adanya potensi munculnya ekstremisme dan terorisme yang kita bisa contohkan dengan berbagai kasus, misalnya ada konflik antar warga gitu, karena konflik antar warga atas nama sentimen agama, ras, suku dan sebagainya, maupun ada konflik-konflik lainnya yang mengatasnamakan alasan-alasan lainnya yang tentu ini merusak persatuan kita, merusak keberagaman kita yang sama-sama kita harus hindari. Nah, itulah salah satu tugas dibentuknya Duta Damai BNPT RI NTB ini. Terutama untuk kampanye di sosial media, di dunia maya maupun aksinya tentunya di dunia nyata dan butuh dukungan dari kita semua. Oh, baik Kak, untuk selanjutnya tadi Kakak sempat menyinggung tentang BNPT ya. Boleh Kak saya bertanya sejarah terbentuknya BNPT itu mulai dari kapan dibentuknya, siapa yang membentuknya, gitu Kak? Ya, sependek yang saya tahu ya, mungkin bisa dikoreksi mungkin sama penonton kalau saya salah. Kalau BNPT ini dibentuk tahun 2010 gitu.
atas respon dari berbagai kasus terorisme yang saat itu ada di Indonesia, cuma belum ada lembaga resminya untuk menanggulangi itu. Karena sebelumnya kan cuma ada Densus 88, itu sebenarnya Densus itu untuk pencegahan represifnya yang sudah terjadi gitu. Tapi untuk preventifnya yang sebelum terjadi penanggulangannya itu, untuk pencegahannya itu, ini belum ada lembaga resminya gitu. Baru ada Des Koordinasi Pencegahan Terorisme itu yang yang tugasnya itu belum terlalu masif lah gitu, belum terlalu luas lah jangkauannya untuk pengambilan kebijakannya itu. Nah, merespon berbagai kasus terorisme yang terjadi, misalnya di bom Bali 1, bom Bali 2, dan berbagai macam aksi-aksi terorisme dan bentuk-bentuk konflik di masyarakat yang saat itu memerlukan lembaga khusus gitu untuk mencegah terjadinya hal-hal yang bermuara ke arah terorisme ini. Maka dibentuklah pada 2010 itu melalui Peraturan Presiden waktu itu dibuatlah Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bulan April tahun 2010. Nah, inilah yang menjadi cikal bakal lembaga resmi gitu, yang lembaga besar yang punya tugas khusus dalam pencegahan terorisme melalui koordinasi berbagai pihak gitu. Nah, saat ini BNPT berada di bawah langsung koordinasi Presiden, bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Sekarang dipimpin Jenderal Polisi Bintang 3 beserta jajaran-jajarannya yang jenderal dari TNI maupun Polri. Jadi ini bisa kita bilang lembaga yang istimewa, yang tugasnya sangat mulia gitu untuk berlangsungan kita semua. Nah, itulah mungkin sedikit sejarah tentang BNPT. Baik, Kak. Nah Kak, tadi kan mungkin setiap organisasi atau setiap lembaga pasti untuk berdirinya kan memiliki tujuan. Apa sih tujuan dari BNPT RI NTB ini untuk mendirikan organisasi tersebut? Nah, bagus sekali pertanyaannya, Laksmi. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi di awal, jadinya BNPT ini tidak bisa bergerak sendiri gitu untuk melakukan pencegahan tentang terorisme gitu. Bagaimana terorisme ini yang sama-sama kita tahu ini tidak bisa menjadi tanggung jawab salah satu pihak saja gitu, tapi berbagai macam pihak yang harus berkoordinasi secara komprehensif untuk bekerja sama gitu, untuk menanggulangi potensi-potensi terjadinya tindak pidana terorisme ini gitu, tindakan terorisme ini. Maka salah satunya yang menjadi sasaran munculnya aksi atau niat terorisme itu adalah pada generasi muda gitu. Nah, itulah kenapa Duta Damai ini dibentuk oleh BNPT melalui Pusat Media Damai, karena melihat kalau anak muda ini ternyata rentan akan disusupi oleh ideologi terorisme dan sebagainya gitu. Maka Duta Damai ini dibuat seperti yang saya bilang tadi, kurang lebih kalau saya tidak salah sampai saat ini di 20 provinsi, yaitu untuk masuk ke kalangan anak muda gitu, yang pasti sektor dan kampanye kan berbeda dari hal-hal yang biasanya dilakukan gitu. Nah, ini kan terobosan untuk generasi muda buat Duta Damai BNPT yang aksinya itu banyak di dunia maya dan di dunia nyata gitu. Inilah salah satu garis besarnya kenapa Duta Damai ini dibuat, adalah untuk sebagai perpanjangan tangan BNPT lah untuk sektor anak-anak muda gitu yang sulit dijangkau dan perlu memerlukan cara-cara baru gitu, perlu melakukan pendekatan baru melalui Duta Damai ini. Bagaimana kita melibatkan anak-anak muda segala macam untuk melakukan aksi bersama yang kekinian, yang modern, tapi tetap orientasinya adalah untuk pencegahan terorisme, untuk persatuan, perdamaian, toleransi, dan harmonisasi. Itu secara garis besar apa Duta Damai ini dibentuk. Baik, tadi kakak sudah mengatakan bahwa kami anak-anak muda itu rentan sekali disisipi oleh ideologi terorisme. Betul. Dan kami sebagai anak muda itu kadang-kadang kalau dijelaskan materi secara sosialisasi itu mudah bosan. Apakah ada seperti mungkin
terobosan-terobosan baru agar bibit-bibit terorisme itu hilang dari anak-anak muda atau tidak jadi atau tidak tumbuh. Iya, memang benar ya kalau sosialisasi itu sebenarnya mungkin buat beberapa orang udah bosan ya. Iya. Maka kami juga mungkin anak-anak muda di sini nanti maupun Laksmi mungkin senang main HP ya, Instagram, Iya, buka iya, internet iya. gitu. Nah, kita juga sering melakukan kampanye lewat media sosial gitu. Adik-adik mungkin bisa lihat di Instagram kami @dutadamai.ntb gitu maupun blog website kami. Di sana ada tulisan-tulisan yang menarik yang dibuat konten-konten yang menarik gitu, yang gak bosenin lah gitu. Ada desain-desain yang menarik, lucu-lucu, yang bagus. Nah, tapi tetap pesan-pesan perdamaian dan kesatuannya itu masuk ke sana gitu. Ya kalau misalnya ngerasa bosen, jadi bisa lihat di sosmed segala macam, ada tulisan menarik yang pastinya nggak ngebosenin lah gitu. Di samping kita juga ngadain kegiatan-kegiatan yang tentunya positif juga dan nggak ngebosenin gitu buat generasi muda. Kan bisa dicek nanti di sosmed dan YouTube kami juga ada. Ya. Berarti BNPT itu tidak hanya melakukan sosialisasi saja, tetapi juga melakukan mungkin memberikan cara atau memberikan pelajaran untuk anak-anak muda itu melalui media sosial juga. Ya betul. Jadi agar para anak muda tidak bosan diberikan menggunakan karakter-karakter yang menarik. Ya, karena memang kita tahu kan salah satu potensi terorisme itu kan ideologinya itu masuk melalui media sosial. Gitu. Ya. Maka dari kami juga diminta mengkonter narasi-narasi yang ada di media sosial untuk menciptakan iklim media sosial yang damai lah gitu. Dimana kita tahu kan media sosial itu pangsa besarnya adalah anak muda gitu. Ya. Nah itu yang perlu kita sama-sama jaga. Gitu. Mungkin sekian pertanyaan yang bisa kita berikan. Mungkin ini suatu kebanggaan ya bagi kita bisa podcast bersama Kak Nanda dari Duta Damai BNPT RI Iya, NTB. saya juga merasa bangga. Terima kasih ya. Ya, senang sekali rasanya bisa bertanya jawab sama Kak Nanda. Baik, untuk penutupannya bisa kita sama-sama jargon Spenju mungkin ya tadi ya? Oke, baik. Jargon Spenju itu kalau kita bilang Spenju, kakak bilangnya Spenju maju, cerdas, berkualitas, yes. Oke, baik. Boleh kak? Boleh sama-sama ya, Sa? Gimana ulang? Maju, cerdas, berkualitas, yes. Bagus, bagus. 1, 2, 3. Spenju, Maju, cerdas, berkualitas, yes.